warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siska Prislia Erita dengan NIM 20110013. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal SPSS. Apa itu SPSS? Nah, SPSS ini adalah singkatan dari Statistical Product and Service Solution atau juga sering disebut sebagai Statistical Package for the Social Science, yang merupakan sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data secara statistik. Nah, SPSS ini sering digunakan dalam penelitian. SPSS pertama kali dibuat tahun 1968 oleh 3 mahasiswa Stanford University. Pada tahun 1984, SPSS pertama kali muncul dengan versi PC. Dengan berkembangnya ilmu dan kebutuhan serta mulai populernya operasi Windows, SPSS pada tahun 1992 juga mengeluarkan versi Windows, di antaranya itu versi 7,5, 9,0, dan 10. Dan yang terkini itu versi 17 hingga versi tinggi itu 26 dan 29. Nah, program SPSS ini bisa membaca dan memasukkan data yang diinput di mana nanti SPSS ini masukkan data ke bagian data editor. Nah, agar proses analisis bisa dijalankan oleh program, nah data ini harus dimasukkan dalam bentuk baris dan kolom. Bentuk case atau baris itu adalah informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel atau kolom yaitu memuat informasi yang datang dari masing-masing kasus. Nah, setelah memasukkan data-data yang diperlukan dan menjalankan proses analisis, program ini nanti akan menghasilkan proses analisis yang bisa dilihat di SPSS Output Navigator. Nah, bila hasil analisisnya itu program belum sesuai dengan permintaan, maka peneliti bisa mengedit input data sebelum melakukan proses analisis yang baru. Nah, cara kerja SPSS itu yaitu menginput data dengan data editor, yaitu memproses sebuah data editor dan output. Nah, fungsinya itu ada beberapa. Nanti intinya dapat menganalisis data dengan baik dan benar, sehingga dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian ada manfaatnya, yaitu membantu peneliti mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data, dan dapat memahami data yang dimiliki oleh peneliti, terus memberikan tampilan data yang lebih informatif, informasi yang lebih akurat, dengan memberi kode alasan. Bagaimana cara kita menggunakan SPSS? Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan SPSS atau mengenalkan bagian-bagian dari SPSS. Yang pertama itu kita pastikan bahwa komputer kita itu telah mendownload atau mengunduh aplikasi program SPSS yang telah diinstal. Nah, setelah aplikasi SPSS itu diinstal, ini adalah versi yang 26. Maka kita akan membuka atau menekan aplikasi SPSS tersebut. Nanti data view ini merupakan variabel untuk memasukkan data berdasarkan variabel yang telah dimasukkan ke dalam variabel view. Nah, kemudian variabel view ini merupakan variabel yang akan dimasukkan atau diteliti. Nah, inilah seperti tampilan pada data view, dan ini tampilan pada variabel view. Kemudian kita lihat pada variabel view itu ada yang namanya name, type, width, decimal, label, value, missing column, elix, measure, and row. Ini yang dimana name ini merupakan sebuah nama variabel yang diketik. Maksimal ketikannya itu ada 8 huruf dan menggunakan huruf kecil dan tidak ada spasi. Bisa di sini kita mengetik seperti umur, terus jenis kelamin, pekerjaan, berat badan, atau yang lainnya. Kemudian ada yang namanya tipe. Nah, tipe ini pada umumnya adalah numerik, yaitu sebuah data yang dimasukkan berupa angka namun bukan huruf. Kemudian ada yang namanya width, yaitu jumlah digit angka yang dimasukkan, misalnya seperti 8, untuk data numerik misalkan dibolehkan adalah 40 atau yang lain-lain. Kemudian ada yang namanya desimal. Desimal ini masukkan berapa angka desimal yang akan dimasukkan. Contohnya seperti berapa angka di belakang titik yang akan dimasukkan.
Misalnya angka desimalnya itu 16 angka di belakang koma. Kemudian ada label, yaitu untuk memasukkan nama lengkap dari nama variabelnya tadi. Kemudian ada yang namanya values, yaitu untuk mengidentifikasi apakah variabel yang dimasukkan itu adalah variabel numerik ataupun kategorikal. Kemudian ada yang namanya missing. Missing ini merupakan dalam pengumpulan data yang tidak tertutup, kemungkinan responden tidak menjawab atau tidak mau menjawab. Jadi ini memperjelaskan bahwa responden ini menjawab ataupun dia tidak menjawab data tentang beberapa pertanyaan, sehingga ini dapat dikosongkan atau dapat diisi. Kemudian ada yang namanya kolom, yaitu merupakan lebar kolom atau kolom width, misalnya seperti 8. Kemudian ada array, yaitu merupakan pilihan tentang tampilan variabel, dapat dipilih left ataupun right. Kemudian ada measure, yaitu pilihan yang menyediakan scale atau untuk data numerik atau interval rasio atau ordinal untuk data atau variabel yang berskala ordinal dan nominal atau untuk data variabel yang berskala ordinal. Nah, pada bagian ini dimungkinkan untuk memilih ordinal maupun nominal, dan nanti output SPSS akan menampilkan diagram bar maupun picar. Setelah itu ada bagiannya, setelah kita memasukkan data di dalam data view, kemudian ada variabel view, setelah itu ada data di sini, kemudian kita akan mengetik values-nya, itu kembali ke data view. Nanti setelah di data view, kita akan menganalisis, misalnya kita menganalisis ANOVA. Nanti di sini kita ada bagian-bagian kategori, ada descriptive statistik, ada compare-means, tables, regression, correlation. Nah, misalnya kita untuk menganalisis ANOVA, jadi kita pilih compare-means. Di sini juga ada beberapa pilihan. Ada independent, one sample, independent sample t-test, paired sample t-test, dan kemudian kita pilih one way ANOVA. Karena datanya belum dimasukkan, maka di sini tidak dapat menganalisis data dengan one way ANOVA. Setelah itu kita dapat menyimpan data nanti. Bisa di sini save all data. Di sini bagian sini kita akan dapat menyimpan di sini. Nanti kita bikin file name. Contohnya seperti data apa saja. Kita akan, di sini ada bagian open, ada bagian save, maka kita dapat men-save data. Nah, itulah yang dapat saya presentasikan tentang pengenalan SPSS untuk menganalisis data. Sekian, terima kasih.